karena Ferry yang pada saat terakhir berada bersama Alda sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selamat sore Biang Gosip. Senang sekali saya Reza Rahadian Dan saya Wiwit Linggarto. kembali menemani Anda di Gosip Sore yang pastinya heboh. Ada berita apa nih hari ini, Ja? Masih berita seputar Alda Risma. Kenapa lagi kok Alda Risma terus udah tahun 2007 masih? Ini bukan berita soal kematiannya Alda Risma, tapi ini soal adiknya Alda Risma Kenapa? Kok yang Alda merayakan pergantian tahun tanpa kehadiran sang kakak. Oh iya benar banget ya, Ja. Apalagi Biang Gosip, Alda ini merupakan tulang punggung keluarga. Dan yang jelas bukan cuma Alda saja nih, Ja, yang merayakan dan mengawali tahun baru tanpa kehadiran orang-orang yang disayang. Banyak banget Banyak teman-teman banget kita ya, ya benar. Banyak banget teman-teman kita yang merayakan ulang tahun tanpa kehadiran kakak-kakak ataupun keluarganya, tapi mereka bisa bertahan sendiri ya. Betul, untuk itu langsung aja kita Kita lihat liputannya. Ini dia. Biang Gosip gegap gempita tahun baru 2007 menghadirkan suasana paradoksal dalam kaum keluarga almarhum Alda Risma. Pergantian tahun yang biasa disambut meriah dan penuh kehangatan, sekarang terasa getir serta menyedihkan. Ditemui tim Gosho Sore tadi malam, salah seorang adik Alda, Fahmi, berkisah tentang sekelumit kenangan tahun baru ketika Alda masih menerima tawaran show di malam pergantian tahun. Oh, waktu kalau masih ada almarhum tahun baru itu emang agak-agak jarang ngumpul. Soalnya kan setiap tahun baru dia ada show terus kan, job. Tapi sekali-kali waktu gitu kita suka ngumpul-ngumpul aja. Kadang-kadang di villa, kadang-kadang di rumah bakar-bakar segala macam kayak gitu. Keluarga, ya sempat waktu itu gue juga diajak. Dia show di Bandung, di mana gitu gue lupa. Sempat diajak. Nah, selesai dia show, kita main-main sama dia bareng besoknya. Semasa mendiang Alda masih hidup, lazimnya pada malam tahun baru, ibu serta adik-adiknya diajak Alda keluar kota atau sekedar menikmati kebersamaan dalam keluarga. Kini di tahun baru 2007, suasana begitu berbeda. Sebagai adik kandung Alda, Fahmi kehilangan suara sang kakak yang biasa menasihatinya. Beda banget, soalnya udah nggak ada almarhum lagi ya, udah beda. Tadi kita misalkan nggak keluar bareng-bareng, dilarang gitu kan, kamu jangan kemana-mana, pulang nggak boleh malam-malam. Sekarang kayak udah nggak ada yang larang lagi gitu, jadi sekarang lebih lepas gitu. Tapi kan dibalik itu semua kita kan pasti juga kehilangan ya, harusnya dicerewetin, kamu jangan kemana-mana ya, kamu nggak boleh pulang malam, apa segala macem cerewetin sama dia. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Oh ya, dia bukan yang larang juga sih, ngingetin gitu. Terus juga dia ngebimbing, ngebatasin sampai mana pergaulan adik-adiknya gitu. Jangan sampai adik ini itu lepas kontrol dia. Status Alda sebagai anak sulung membuat penyanyi yang meninggal dalam usia 24 tahun ini senantiasa memperhatikan ibu serta adik-adiknya karena ayahanda Alda, Farid Reza, meninggal ketika Alda masih kecil. Alda memang sangat memperhatikan keluarganya. Oh, sangat care banget. Soalnya setiap hal kecil apapun yang dilakuin ya sama kita adik-adiknya, dia selalu bimbing, dia selalu ingetin, nggak pernah dilepas kontrol sama sekali. Walaupun dia ada di luar, dia sempet telepon. Kemarin aja sebelum kejadian itu, dia sempet nelpon gua. Gara-gara gua pulang malam, dia sempet nelpon gua, sempet ngomelin gua istilahnya gitu kan. Kamu dari mana? Gua pulang malam, kakak nggak suka kamu pulang malam kayak gini. Jangan ulangi lagi katanya. Iya kak, maaf, kami sini. Oh ya udah jangan diulangin lagi. Sempet dia sebelum kejadian itu kemarin. Kepada 4 orang adiknya, Farah, Fahmi, Rajif, dan Dinda, Alda selalu menganjurkan agar berhati-hati dalam pergaulan. Sebuah nasihat yang menjadi realitas antitesis jelang saat-saat terakhir Alda. Dia selalu larang, kamu bergaul sama orang yang baik. Masih bersama kami di Gosho Sore. Ya Biang Gosip, kasus kematian Alda Risma masih terus bergulir. Meskipun ya Biang Gosip, Ferry Surya Perkasa ini sudah ditangkap, tapi misteri kematiannya masih belum terungkap ya, Ja. Ya, dan menurut keluarga dari almarhumah Alda Risma, sebenarnya tahun ini itu sudah ada beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Alda Risma. Antara lain adalah merilis album. Oh iya betul, karena memang ternyata dia sudah merekam beberapa lagu dan udah jadi semua, Ja. Sudah jadi Kebayang jadi beberapa nggak sih? lagu nih. Kebayang nggak ya kira-kira album itu keluar nggak sih tahun ini rilis kayak? Mudah-mudahan, tapi pastinya produser lebih tahu ya. Iya, dan yang jelas kalau Kalau benar-benar keluar, ih, rilis, pastinya meledak banget. Nah, Meledak. bener banget. Ini dia liputannya. Liputannya.
Biang Gosip memasuki hari kedua di tahun 2007 ini, rasa kehilangan masih mendera kaum keluarga almarhumah Alda. Perpisahan yang begitu tragis dengan Alda masih menyisakan keikhlasan yang tak sepenuh hati. Betapa tidak, pada masa hidupnya Alda adalah sosok andalan dan kebanggaan adik-adik serta ibunya. Rasanya apa ya, sedih juga ya, rasa kehilangan banget lah, yang jelas kehilangan dia kan. Benar-benar sosok yang kita bangga-banggain, yang kita andalin di keluarga itu kan dia, cuman dia. Di malam tahun baru, seberkas kenangan bersama Alda kembali terpecik dari pijaran benak sang bunda Nyonya Halimah. Bagi Fahmi, malam tahun baru 2007 pertama kalinya dilewati keluarga tanpa Alda menyemburkan kesan getir dari ibunya. Nyokap ngomong, aduh biasanya tahun baru kayak gini mama nganterin almarhum kakak nih nyanyi atau keluar kota atau kemana. Oh iya mah, biasanya habis dari tahun baruan kayak gitu dia selalu ajak mama jalan-jalan, makan, apa segala macam kayak gitu. Rasa kehilangan juga semuanya. Pengalaman pertama melewati malam tahun baru tanpa ditemani Alda Alhamdulillah gue sih senang ya, senang banget, sedikit tenang. Jadi insya Allah cepat atau lambat kan bisa terungkap apa sih yang jadi di situ sebenarnya kan, kejadiannya sebenarnya kayak gimana.